TikTok adalah platform media sosial yang terkenal dengan konten video pendek selama 15-60 detik. Konsep ini juga ada di platform lain. Tetapi TikTok menonjol dengan algoritma FYP, singkatan dari For Your Page, yang membuat pengguna terus-menerus melihat konten yang sesuai dengan minatnya secara konsisten. Namun dibalik semua kesenangannya, tahukah Anda bahwa kecanduan TikTok dapat memiliki dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kemampuan kognitif otak yang menurun. Hal ini terlihat ketika pengguna menjadi lebih mudah kehilangan fokus dalam aktivitas sehari-hari mereka, seperti sering melupakan sesuatu, kehilangan alur pembahasan saat mengobrol, sulit memahami instruksi, dan lain-lain. Hal ini menjadi lebih berbahaya jika yang mendapatkan efeknya adalah anak-anak. Bayangkan saja, mereka yang seharusnya dikembangkan kemampuan kognitifnya malah dirusak sejak dini. Jika ini terus dibiarkan, tidak mengejutkan jika gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan apatis lebih sering muncul pada generasi muda. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak video berikut. Desain algoritma TikTok. Penelitian Amnesty International mengungkap bahaya konten TikTok terhadap anak-anak dan remaja. Algoritma TikTok, terutama fitur FYP, mempercepat arah pengguna ke konten kesehatan mental yang berpotensi membahayakan. FYP yang membuat ketagihan ini dikritik karena memperburuk masalah kesehatan mental di kalangan pengguna muda. Selain itu, ada efek di mana seseorang terus-menerus terpaku pada konten yang disajikan secara berurutan, tanpa kesadaran bahwa mereka sebenarnya terjebak pada lingkaran yang berulang. Seiring berjalannya waktu, hal ini bisa mengakibatkan pengguna menghabiskan banyak waktu di platform tersebut tanpa menyadari bahwa mereka telah melalui banyak konten tanpa tujuan yang jelas. Praktik pengumpulan data TikTok juga mendapat perhatian, memunculkan pertanyaan tentang privasi dan etika. Amnesty International menekankan perlunya perubahan besar-besaran pada platform ini untuk melindungi pengguna, khususnya generasi muda, dari dampak negatifnya. Sisi gelap video pendek. 1. Video pendek menyebabkan kecanduan. Video pendek memiliki tema yang jelas, yang mudah ditangkap oleh algoritma. Isi yang ringkas dan ritme yang cepat cenderung membuat orang terus-menerus menonton, sehingga menciptakan perilaku adiktif. Kecanduan video pendek dapat memicu efek negatif pada emosi, suasana hati, dan masalah psikis. 2. Kecanduan video pendek menurunkan kemampuan otak untuk fokus. Menurut penelitian, penggunaan berlebihan media sosial dalam konteks kecanduan video pendek dapat mengurangi fokus dan rentang perhatian seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menonton video pendek dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam menyerap konten dengan durasi lebih panjang, karena fokus yang dibutuhkan juga lama. Pengguna yang tadinya bisa menonton video selama 10-30 menit akan merasa bosan dan kehilangan minat serta fokus saat menonton tayangan yang lebih panjang. 3. Kecanduan video pendek menurunkan motivasi belajar. Kecanduan video pendek dapat menurunkan motivasi belajar karena konsumsi konten berlebihan memberikan kepuasan instan dengan peningkatan dopamin dalam otak setiap menonton video. Dampaknya, kesenangan yang diperoleh dari video pendek mengurangi motivasi untuk aktivitas lain, menghalangi kemauan untuk mengejar tantangan, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan untuk mencapai tujuan di masa depan. Karena orang cenderung memilih kesenangan instan seperti menonton video pendek dibanding usaha jangka panjang. 4. Kecanduan video pendek dapat mengaruhi memori otak. Sebuah studi menyimpulkan bahwa perilaku menonton video pendek secara harian berdampak negatif terhadap ingatan visual jangka pendek. Saat melihat objek visual, otak pertama kali menyimpannya sebagai ingatan visual jangka pendek. Keputusan untuk menyimpannya secara permanen dalam ingatan jangka panjang tergantung pada tindakan yang diambil oleh pengguna untuk menekankan kepentingan dari ingatan tersebut. Jika seseorang kecanduan menonton video pendek, otaknya bisa kesulitan memindahkan informasi ke ingatan jangka panjang, karena harus menangani banyak informasi yang tidak terlalu penting atau bahkan tidak relevan. Jika informasi tidak disimpan dengan baik di ingatan jangka pendek, kemungkinan besar tidak akan diingat dalam jangka panjang. Contohnya, saat melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi, seperti membaca, jika diselingi atau dibarengi dengan menonton banyak video pendek, daya ingat otak bisa menjadi tidak optimal dari kedua aktivitas tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.